Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini part 3 dari gerak osilasi. Ini mengenai pendulum batang. Cuman pendulum batangnya beda nih sama yang kita pernah bahas di materi ya. Coba kita lihat di sini kita punya batang homogen. Masanya sekian, panjangnya sekian. Batang ini beroscilasi dengan sudut simpangan kecil. Ya, jadi kalau simpangannya kecil berarti jaraknya harmonik sederhana ya. Karena berlaku aproksimasi sudut kecil. Ya, untuk pendulum dengan porosnya ada di titik P. Nah, jadi ini beda dengan yang di materi. Kalau yang di contoh soal kemarin itu adalah batangnya kita gantungkan di ujungnya ya. Jadi pivotnya ada di ujung batang. Tapi ini pivotnya ada di titik P yang sembarang. Nah, kita harus menentukan nih yang di nomor A nih ya. Tentukan letak titik P agar periode osilasi dari sistem ini minimum. Jadi misalnya titik P ini berjarak X dari titik O. Titik O ini adalah pusat massa si batang ya. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, itu berapa kx supaya osilasinya itu nanti minimum periodenya. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan langsung lihat ya, gaya apa yang bekerja pada sistem kita. Seperti biasa, jadi satu-satunya gaya yang signifikan dalam gerak osilasi ini adalah Mg. Dan kita urai, jadi Mg sin theta ya. Selalu seperti ini kan. Mg sin theta bekerja pada si pusat massa dari si batang. Jadi di tengah-tengah batang ini nih ya, di titik O. Nah oke, pivotnya di titik P. Dan kalau pendulum kita tahu osilasinya itu mirip gerak melingkar, melengkung. Variabelnya pakai variabel theta. Jadi kita gunakan rumusan torsi ya. Kita gunakan sigma tau sama dengan I alpha untuk menghitung analisis periode dari osilasi ini. Oke, gaya kita berarti cuma Mg sin theta. Mg sin theta dan langsung ya, karena kita tahu ini pakai aproksimasi sudut kecil, jadi langsung Mg theta aja. Jadi kita gunakan ini dikali dengan jaraknya ya, torsi terhadap si titik P. Dan ini jaraknya adalah jarak OP yang adalah X. Karena OP dan Mg sin theta udah tegak lurus, jadi langsung aja yang Mg theta dikali dengan X. Kayak gini nih. Lalu kemudian ini karena Mg sin theta ini gaya pemulih, jadi selalu melawan simpangan, kita beri tanda minus di sini ya. Oke, jadi ini gaya pemulihnya, torsi oleh gaya pemulih. Ini akan sama dengan I alpha. Nah, I-nya yang kita belum dapat nih. I-nya berapa, inersianya berapa kalau batang ini porosnya titik P. Yang kita tahu kan kalau nggak di tengah-tengah, itu di ujung batang kan, ini di titik P yang sembarang. Nah, dengan demikian ini kita perlu memanfaatkan teorema sumus jajar ya. Teorema sumus jajar ini mengatakan bahwa I sama dengan I PM, I pusat massa, ditambah dengan MD kuadrat. Dalam hal ini I adalah inersia batang kalau porosnya di P. IPM adalah inersia si batang kalau porosnya di pusat massa batang, yaitu di mana di titik O. Dan itu kita tahu ya, kita tahu kalau di pusat batang inersianya itu adalah 1/12 ml kuadrat plus md kuadrat. D itu adalah jarak antara pusat massa dengan poros yang ditanyakan. Berarti jarak OP ini D itu ya, berarti X. Nah gini ya, kita manfaatkan ini. Jadi I-nya adalah ini 1/12 ml kuadrat plus mx kuadrat. Ya udah kalau gitu kita masukkan aja ya. Ini jadi nanti seperti ini. Minus mg theta x sama dengan bla bla bla. Lalu nanti kita rapikan, kita cari alfa sama dengan apa. Jadi nanti alfanya itu sama dengan minus mgx per 1/12 ml kuadrat plus mx kuadrat dikali dengan theta. Nah ini hati-hati nih ya. X sama theta itu beda ya. Simpangan kita itu theta, bukan X. Takut ketukar nih, karena biasanya kan kalau dipegas kan kita pakainya X ya. X ini tuh jarak titik P. Kalau titik O ya, jadi itu jarak aja. Bukan simpangan. Simpangan kita theta. Hati-hati. Oke. Alfanya sama dengan ini. Terus kita tahu bahwa syarat GHS yang lain untuk variabel sudut adalah alfa sama dengan minus omega kuadrat dikali theta. Dan ini udah memenuhi ya. Karena tadi kita udah pakai aproksimasi sudut kecil. Jadi sin tetanya digantikan dengan theta. Oke, jadi ini omega kuadratnya yang ini. Jadi kita akan peroleh nanti omega kuadrat kita itu akan sama dengan mgx per 1/12 ml kuadrat plus mx kuadrat. Gini. Oke, lupa ini kita ngerjain yang A dulu ya. Nah, sekarang kita akan hubungkan ke periode. Ini kan frekuensi sudut. Apa hubungannya dengan periode? Omega itu adalah 2pi per T. 2pi per periode kuadrat. Nah, gini. Yang kalau kita buka kurungnya berarti nanti jadinya 4pi kuadrat
per T kuadrat. Gini kan ya. Nah, yang kita cari adalah T-nya. T sebagai fungsi dari X itu kan berarti. Jadi nanti T kuadrat kita akan sama dengan 4pi kuadrat dikali dengan 1/12 ml kuadrat plus mx kuadrat per mgx. Ini ya, dan ini bisa dilanjutkan, kita rapikan lagi. Mgx-nya nanti dibagi ke masing-masing suku di atasnya. Itu nanti kita akan peroleh 4pi kuadrat dikali dengan, ini berarti M-nya habis, sisa L kuadrat per 12gx. Plus yang ini berarti M-nya habis, X-nya juga habis 1 ya, berarti nanti akan jadi X per G. Nah gini nih ya, T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat sekian sekian sekian. Nah jadi ide kita adalah kita pengen cari nilai X supaya T-nya minimum. Nah kita tahu kalau di matematika ya, di kalkulus diferensial, itu nilai minimum bisa diperoleh, nilai minimum atau nilai maksimum dengan cara diturunkan fungsinya, lalu dibikin sama dengan 0. Jadi karena kita pengen cari periode minimum, X-nya berapa, itu berarti dt dx sama dengan 0. Berarti dari sini nih, dari T kuadrat, kita akarin ya supaya dapat T, lalu kita turunkan sama dengan 0. Nah cuman nih kalau dilihat-lihat, kalau kita akarin jadi ribet ya, ngitungnya nanti turunan akar kan ribet tuh. Jadi bisa kita akalin dengan cara lain, bisa. Kita nggak usah cari nilai minimum dari T, tapi cari nilai minimum dari T kuadrat. Jadi nanti yang diturunin itu bukan T, tapi T kuadrat. Nah itu boleh. Kenapa boleh? Karena gini, kalau nilai T minimum, pasti T kuadratnya juga minimum. Sama, kalau T-nya maksimum, pasti T kuadratnya juga maksimum. Mereka pasti satu jalan tuh ya. Nah jadi itu ekivalen. Kita cari nilai minimum T atau nilai minimum T kuadrat akan sama aja hasilnya nanti. Lebih enak pakai yang T kuadrat. Supaya apa? Supaya nggak usah diakarin. Jadi lebih gampang gitu ya. Jadi ya udah, kita turunin aja ini ya. Turunkan terhadap X, si T kuadratnya. Berarti nanti gini ya bilangnya. ddx dari T kuadrat. Ini berarti akan sama dengan 4pi kuadratnya tetap, karena dia konstanta di depan. Oke, L kuadrat plus 12gx. Ini berarti variabelnya ada seper X ya. Seper X turunkan jadinya minus seper X kuadrat. Variabelnya ngikut yang lain-lainnya. Berarti L kuadrat minus L kuadrat per 12gx kuadrat. Ini plus X per G turunkan X jadinya habis jadi 1. 1 per G. Gini. Oke, dapat kayak gini nih ya. Ini harus sama dengan 0. Nah, berarti kalau begini, ini harus sama dengan 0 nih ya. Yang dalam kurung harus sama dengan 0. Jadi haruslah seperti ini. Ini bisa dirapikan, berarti nanti jadi seperti ini ya. Tinggal pindah ruas saja, yang biasanya ubah ke kanan. Terus ini nanti G-nya bisa kecoret kan. Ya, G-nya kecoret, yang ini jadi 1 nih, habis. Nah, kita akan peroleh nanti X-nya. X sama dengan L per akar 12. Tinggal pindah ruas, terus diakarin ya. Nanti kita akan peroleh, kalau dimasukin angkanya ya, L-nya tahu kan. Panjangnya 50 cm si batang ini. Kita akan dapatkan X-nya itu akan sama dengan 14,43 cm. Ya, ini dia. Ini letak X yang kita cari. Jadi kalau nanti P-nya itu sedemikian rupa sehingga X-nya di sini, jarak ke titik O-nya 14 cm ya kira-kira, maka periode dia akan minimum. Lalu yang pertanyaan yang B, berapakah periode, maaf ya, ini bukan maksimum tapi minimum. Maaf. Berapakah periode minimum tersebut? Itu bisa dihitung dengan, ya udah tinggal masukin aja kan. X-nya masukin ke rumus T yang kita udah dapat. Jangan lupa ya, kita carinya sekarang T. Jadi kita akarin nih. Jadi T sama dengan, kalau diakarin nanti 2pi akar ini. 2pi akar ini nih ya. Ya udah kita masukin X-nya. Karena X-nya udah dapat 14,43 cm. Dan angka yang lain udah tahu kan, L-nya udah tahu, tadi G-nya juga udah tahu ya. Ada di soal. Ya udah tinggal dimasukin aja, nanti kita akan peroleh 1,078 second. Inilah dia periode minimumnya. Gitu. Jadi lebih lengkap lagi, titik P kita tadi X-nya sekian, dan kalau X-nya sekian, periode kita akan seperti ini. Nah, terus tahu dari mana ini nilai minimum, bukan nilai maksimum. Kan sama-sama diturunin mereka, turunkan sampai dengan 0. Nah, itu akan dibahas nanti di kalkulus, di penggunaan turunan ya, aplikasi turunan. Itu nanti akan melibatkan uji turunan kedua, supaya memastikan bahwa ini beneran nilai minimum, bukan nilai maksimum. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu pemahaman kalian dalam osilasi. Sampai jumpa di soal-soal yang berikutnya. Terima kasih.